Ya jangan sampai lah buat teman-teman semuanya datang ke Jepang cuma bikin malu nama Indonesia doang kayak gitulah. Ada yang mungkin rela-rela ngutang sana sini, jual ini jual itu buat bisa kerja ke Jepang, tapi kalian kesini cuman numpang numpang dideportasi doang kayak gitu. Sayang gila lah. Perjuangan kalian selama di Indonesia itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Denus Sakai. Channel akan berbagi seputar info kehidupan pemagang di Jepang. Sambil ngopi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya mau bahas video lanjutan yang kemarin ya, seputar apa namanya, yang kemarin masalah tembak menembak. Dan ada fakta terbaru teman-teman ya, ternyata masalah kemarin itu jadi rame ya. Jadi ramenya ada yang pro kontra kayak gitu loh. Jadi pronya di sini itu ada yang ya setuju, ada informasi seperti itu ya, biar nggak terulang lagi kasus tembak menembak seperti itulah istilahnya, nembak kereta. Jangan sampai kebiasaan buruk seperti ini itu berlanjut lah, meskipun ini terjadi dari zaman dahulu ya, dari udah lama, dari mungkin dari senpai dahulu, masalah tembak menembak kereta ini. Terus kemudian yang kontranya itu katanya bikin mencoreng nama baik Indonesia. Ya iya pastilah, setiap kejadian yang nama bawa-bawa negara itu pasti mencoreng ya. Dan entah itu dari Indonesia, Vietnam, Filipina, semuanya pasti mencoreng nama negara yang dibawa. Seperti kasus kemarin kan, kasus apa yang TKI yang overstay, yang kaburan lah istilahnya kayak gitu, udah ditangkap di daerah sini, daerah Mie, nggak tahu di Yokkaichi atau di Suzuka ya kemarin tuh, ditangkap terus dibawa ke imigrasi Nagoya, mau dipulangin kan, diurus-urus, pas turun dari bis kabur lagi teman-teman. Itu sampai masuk ke berita Jepang kayak gitu loh, media televisi di Jepang kayak gitu, disebutkan kan Indonesia katanya. Aduh, istilahnya kayak gitu. Terus terbaru lagi kemarin yang kasus tembak menembak ya, ada teman-teman kita informasi jadi gimana ya, simpang siur. Tapi kemarin juga pas nonton videonya Bang Dian yang punya channel Neo Japan, kemarin dia dapat informasi ini dari temen orang yang dideportasi itu. Katanya seperti ini ya. Jadi mau nanya disclaimer dulu nih dari awal nih, saya nggak mau menjelek-menjelekan atau gimana, cuman ingin memberikan informasi lah buat kalian, dan jangan sampai ini terulang lagi kayak gitu. Jadi ada faktanya seperti ini, fakta terbarunya ya, saya dapat informasi seperti ini. Jadi kan kemarin dibilangnya itu nembak Shinkansen ya, nembak Shinkansen katanya, nembak Shinkansen kemudian dideportasi. Tapi ternyata kejadiannya itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi yang nembak Shinkansen itu ada yang nembak Shinkansen itu katanya dari perjalanan dari, misalkan dari Miekeng, di Miekeng nggak ada ya, ada nggak ya Shinkansen, misalkan dari Tokyo, kita dari Tokyo itu pengen ke Nagoya misalkan. Nah kita beli tiketnya itu tiket dasar itu tiket yang paling deket kayak gitu, padahal tujuan kita itu pengen ke Nagoya nih. Kita beli tiket yang paling deket kayak gitu. Misalkan kalau kata bagian kemarin harganya 3.000, tiket dasar itu yang paling deket 3.000 naik Shinkansen itu. Nah tapi dia turunnya itu di Nagoya misalkan, kan itu udah beda sama itunya. Nah itu ketahuannya itu pas dicek tiket atau apa kayak gitu ya, saya juga kurang paham, pokoknya ketahuan. Nah kalau yang Shinkansen itu pas ketahuannya itu dia cuma dendanya 3 kali lipat dari harga tujuannya tersebut. Kalau misalkan tujuannya kemana, harga tiketnya 1 juta misalkan, ya kita bayar 3 kali lipatnya itu 3 juta atau 3 mang kayak gitu itu ya untuk yang Shinkansen nih, untuk yang Shinkansen. Terus lagi untuk yang kemarin deportasi itu katanya nembak
kereta biasa teman-teman. Jadi nembak kereta biasa. Kenapa bisa ditangkap kayak gitu? Jadi dia itu udah diincer sama petugas EKI-nya. Udah kelihatan kan ada CCTV itu di setiap stasiun, meskipun nggak ada petugasnya yang jagain di pintu, di gate-nya itu, di gate masuknya itu, tapi ada CCTV, udah dipantau nih bahwa orang-orang ini dia bayarnya cuma 2 orang yang pegang tiket nih. 2 orang yang pegang tiket, yang satu masukin tiket, yang 3 orang di belakangnya itu ngikutin, karena nggak ada penghalangnya itu. Jadi di stasiun kan, stasiun kalau di kampung-kampung kan nggak kayak di Nagoya, stasiun Nagoya kalau naik doket pasti ada penghalangnya itu. Walaupun di Nagoya juga ada yang nggak pakai penghalang juga, tapi ada petugasnya banyak kayak gitu. Kalau di kampung-kampung itu jarang ada petugas kayak gitu ya. Jadi cuman 2 orang yang bayar tiket, yang 3 orangnya itu ikut celonong 4 orang nih. Nah, dia tujuannya itu sampai daerah mana kayak gitu, turun. Kemudian, nah di tempat tujuannya juga katanya nggak bayar juga kayak gitu loh. Kemudian pas pulangnya, besoknya atau mungkin berapa harinya, mungkin ada berjarak waktu. Nah, besoknya ada lagi tuh, kelihatan lagi, ditandain kan sama petugas EKI-nya itu, sama EKI-nya itu ditandain kalau orang-orang ini nih, kalau misalkan ketemu lagi ditangkap lah kayak gitu. Nah, ketemu lagi dia pas pulang dari tempat tujuannya yang kemarin itu. Pas dia balik, nah ditangkap, ditunjukin videonya atau apalah kayak gitu, buktinya kalau misalkan dia itu nggak bayar 8 orang itu. Nah, kemudian setelah kasus itu, dia itu nggak langsung dipulangin, tapi dia dilaporin lah ke perusahaannya, ke KUMI-nya gitu, dilaporin ya teman-teman. Dilaporin. Nah, si 8 orang itu masih kerja biasa karena berapa hari, 2 hari atau 3 hari, kemudian nggak lama dari perusahaannya itu ngebalikin si paspor mereka itu, katanya disuruh pulang. Ya udah, pulang aja kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin yang beredar itu sampai kemarin ramai ya di TikTok, katanya orang yang pertama postingin itu sampai ada yang diancam kayak gitu, kena ancaman atau katanya mau disamperin lah ke tempatnya kayak gitu. Jadi saya juga belum tahu nih kabar terbarunya seperti apa, tapi kalau dilihat dari video Bang Dian kemarin yang punya channel Neo Japan, ya kayak gitu kasusnya. Jadi perlu diluruskan, kata ini bukan kereta Shinkansen tapi kereta biasa kayak gitu. Nah, salahnya lagi kemarin tuh beredar video-video lama, video-video orang Cina itu yang nerobos gate masuk keluar itunya stasiun. Jadi divideoin kan sama orang Cina tuh, mereka cuman pada lari, nggak ngetep kartu ataupun tiket kayak gitu. Jadi divideoin. Nah, ada yang upload katanya itu orang Indonesia, padahal itu video 6 tahun yang lalu, itu orang-orang Cina. Terus kasus terbaru kemarin juga orang Vietnam tuh ketahuan sama orang Jepang, divideoin tuh. Jadi dia ketahuan orang Jepang atau temannya orang Vietnam juga ngetap, dia ngikutin di belakang tuh, dia nggak ikut bayar. Nah, orang Jepangnya itu tahu, terus divideoin sama orang Jepangnya itu. Kalau misalkan tunjukkan kalau dia tuh nggak bayar, dia teriak-teriak sampai ngalangin pintu, sampai kereta apinya itu nggak jalan sebelum dia turun kalau misalkan gitu kan. Pokoknya dia harus turun, dia belum bayar katanya kayak gitu. Kemudian dibawa keluar kereta, kemudian dipanggil lah petugas, langsung ditangkap ya teman-teman kayak gitu. Jadi sekarang itu ya mungkin orang-orang Jepang juga pada pada ngincer orang-orang nih, siapa nih kalau misalkan ketahuan langsung dilaporin kayak gitu ya. Jadi jangan sampai, makanya kemarin kan ada yang komen tuh di di YouTube saya tuh kemarin, kok malah jadi ceramah Pak, mana beritanya, bukan masalah saya gak mau ituin ya. Jadi saya juga lagi nyari-nyariin informasi dulu kayak gitu loh. Jadi kemarin saya langsung bikin video tuh, jangan sampai lah kalian itu berbuat seperti itu teman-teman. Bukan saya maksud untuk menyebarluaskan berita bohong, cuma saya kan di sini juga saya harapkan mudah-mudahan itu
nggak bener lah beritanya kayak gitu. Dan kemarin saya bilang mudah-mudahan itu beritanya berita bohong lah kayak gitu kan, jangan sampai ini benar-benar terjadi. Karena kemarin pun KBRI di Tokyo itu mereka belum nerima informasi bahwa ada 8 orang yang dideportasi gitu dari Jepang kayak gitu loh. Sampai kayak gitunya, sampai KBRI Tokyo di Facebook sampai bikin himbauan buat warga Indonesia ya, dimana kaki dipijak disitulah langit dijunjung kayak gitu loh. Jadi dimanapun kita berada ya taatilah aturan-aturan yang ada di tempat tersebut lah, seperti itulah intinya, seperti itu teman-teman. Sampai KBRI Tokyo bikin postingan seperti itu. Dan katanya KBRI Tokyo juga belum nerima informasi seperti itu. Dan boomingnya lagi beritanya sampai ke media di Indonesia ya, sampai beredar di media yang ada di Indonesia itu katanya 8 orang dideportasi gara-gara nembak kereta api. Jadi makin buruk lah citra negara Indonesia di Jepang ini kan. Kemarin aja pas kasus tahun kemarin tuh pas kasus yang Arema itu kan, yang meninggal 170 orang itu sampai nanya-nanya itu, sampai orang Jepangnya nanya-nanya itu benar di Indonesia kayak gitu loh, sampai segitunya. Terus kemarin kasus pembunuhan juga yang siapa ya, Denny Boncel atau siapa gitu, sampai nanya itu benar orang Indonesia, katanya orang Indonesia. Tapi saya juga nggak tahu, saya jawab begitu aja kan, informasinya belum jelas ya kayak gitu ya kayak gitu lah teman-teman ya. Apalagi yang di sini kan, apalagi kayak Betonamu kayak gitu kan, udah citranya udah mulai buruk karena banyak kasus pencurian atau apalah ya. Jangan sampai lah buat teman-teman semuanya datang ke Jepang cuma bikin malu nama Indonesia doang kayak gitulah. Kalian gitu datang ke sini tuh kerja, rela-rela ninggalin keluarga di rumah ya di Indonesia. Kalian ada yang mungkin rela-rela ngutang sana sini, jual ini jual itu buat bisa kerja ke Jepang, tapi kalian kesini cuman numpang dideportasi doang kayak gitu. Sayangilah perjuangan kalian selama di Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai gara-gara hal sepele seperti itu kalian berdampak buruk lah buat kalian, ntar buat kohai kalian ataupun adik-adik kalian nanti yang mau datang ke Jepang, dan terutama nama baik Indonesia ya teman-teman. Jadi ingatlah perjuangan kalian, cuman gara-gara pengen konten nembak kereta api kalian rela-rela melakukan hal bodoh seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan nanti ada info lagi selanjutnya. Mudah-mudahan beritanya berita hoax ya. Beritanya mudah-mudahan nggak benar kayak gitu loh. Kalau masalah tembak-menembak kereta itu ya. Tapi kalau misalkan itu pun benar ya, buat perhatian aja lah buat kalian semua. Jangan sampai kalian ngelakukan hal bodoh seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Salam Denus Sakai, salam yos.